Umat Kristen mula-mula itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama Kristen yang berlatar belakang Yahudi, pusatnya di Yerusalem, pimpinannya adalah Yakobus saudara Kristus. Yang kedua Kristen yang ada di Antioquia. Untuk pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, itu kebudayaannya non-Yahudi, Gentile, Goyim. Sebagian besar dari mereka bahasanya Yunani, selain bahasa Aram, selain kemudian bahasa Mesir kuno, maka gereja kuno mewarisi keberagaman itu karena Kristus memang berkarya mula-mula di Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Kadang-kadang di anak-anak muda saya ngomong aja, mereka enggak ngerti, tetap aja saya ngomong, lama-lama kan ngerti. Sebab umat itu harus diberikan menu yang keras, bukan sekedar menu yang menghibur, nanti kemudian imannya serang orang, dia lemah, tidak bisa bertanggung jawab. Karena apa? Ke gereja yang dicari cuman berkat, ke gereja yang dicari cuman hal-hal yang sifatnya fisik. Padahal carilah dulu kerajaan Allah. Artinya fokus kita pada kerajaan Allah, yang lain-lain akan ditambahkan. Karena tambahan itu berarti bonus. Orang Kristen diberkati jadi orang kaya, boleh. Tetapi itu bonus, bukan tujuan. Kalau kekayaan menjadi tujuan, Anda pergi ke Gunung Kawi saja. Itu namanya teologi pesugihan. Dan yang seperti itu bukan Alkitab. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa kita harus berakar, bertumbuh dalam iman dengan firman Tuhan. Nah, kembali kepada jemaat mula-mula tadi. Dari kalangan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi tadi masih dibagi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu mulainya dari masa diaspora abad ketiga sebelum Masehi tadi, mereka berbicara dalam bahasa Yunani, termasuk di Yerusalem. Makanya Bet Knesset, rumah ibadah Yahudi, lebih dikenal dengan nama sinagoge. Sinagoge itu kan bahasa Yunani. Nah, ada banyak orang yang kemudian membatasi kekristenan itu hanya bahasa tertentu. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan itu tidak bisa dibatasi hanya bahasa Ibrani. Kemudian kalau kita ngomong Yesus Kristus tidak sah, mestinya Yeshua HaMashiach. Itu hanya bagian kecil dari kekristenan. Makanya ada kekristenan yang dari Antioquia itu jelas berasal dari budaya bukan Yahudi, sementara yang di Yerusalem itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu sehari-harinya bahasa Aram. Bahasa Aram itu disebut Ibrani tutur, khususnya dialek Galilea. Makanya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, orang-orang di sekelilingnya mengerti, itu pasti kamu salah seorang dari muridnya, itu tampak dari logat bahasamu. Kenapa? Logat bahasanya orang Galilea itu mudah ditandai. Kayak Anda kalau orang Solo, bahasa Indonesia aja kan mudah ditandai. Lain kalau orang Ambon berbahasa Indonesia kan kelihatan itu. Itu beta pung istri katanya. Kalau orang Solo kan kui bojoku mas, itu kan. Itu istri saya, bahasanya kan medok sekali. Tapi kalau orang Ambon, itu beta pung istri katanya gitu kan. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang soal-soal kebudayaan, soal-soal sejarah yang kadang-kadang tidak kita pahami. Begitu nanti ada YouTuber ya pura-pura pinter bahasa Ibrani, Kristennya bingung padahal itu sebetulnya hafalan yang seperti itu. Ini sering terjadi, saudara-saudara. Karena itu saya selalu dalam menyampaikan firman Tuhan itu selalu ya keras. Dalam pengertian apa? Supaya kita tidak kagetan.